Tak jauh dari lokasi penemuan ransel tersebut ditemukan sebuah tulang panggul dan sebuah sepatu boot, yang mana di dalam sepatu tersebut masih ada potongan kaki yang masih tersimpan di dalamnya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Di antara kalian mungkin ada yang sudah familiar dengan kasus The Panama Girls, di mana kasus ini sempat ramai diperbincangkan dan sempat trending di YouTube, yang mana salah satu channel YouTuber Indonesia, Nesijat, pernah membahas kasus ini. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2014 silam, di mana menimpa dua gadis muda yang bernama Chris Kremes dan Liesen Front, yang merupakan warga negara Belanda, yang mana mereka berdua ini hilang di Panama. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas kasus ini kembali. So, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan. Chris Kremes 21 tahun dan Liesen Front 22 tahun. Mereka berdua berasal dari Amersfoort, Provinsi Utrecht, Belanda. Liesen telah menyelesaikan studinya di bidang sains di Twente. Sementara itu, untuk Chris sendiri, dia baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di University of Utrecht. Lalu keduanya ini pindah ke sebuah asrama di daerah Amersfoort, dan mereka berdua ini sama-sama bekerja di salah satu kafe yang bernama Cafe in den Kleinen Hub. Nah, tujuan mereka bekerja ini adalah untuk mengumpulkan uang sebagai biaya perjalanan atau trip ke Panama. Perjalanan itu ditujukan untuk merayakan kelulusan Liesen dan kesempatan bagi Chris untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan selama perkuliahan. Tidak hanya itu, tujuan mereka ke Panama ini adalah mereka berniat untuk belajar bahasa Spanyol dan menjadi relawan di sana. Akhirnya setelah 6 bulan bekerja dan sudah terkumpulnya biaya untuk perjalanan ke Panama ini, lalu mereka berangkatlah tuh dari Belanda menuju ke Panama. Mereka tiba di Panama pada 15 Maret 2014. Selama 2 minggu setelah tiba mereka di sana, mereka melakukan perjalanan trip, yaitu liburan dan semacamnya. Setelah 2 minggu berada di Panama, diketahui bahwa Liesen dan Chris menambah waktu mereka berada di Panama ini selama 1 bulan kemudian. Nah, waktu 1 bulan ini mereka gunakan untuk menjadi relawan-relawan bagi sekolah-sekolah lokal yang ada di daerah tersebut. Pada 29 Maret 2014, mereka tiba di daerah yang bernama Boquete, dan di sana mereka tinggal bersama warga lokal selama 1 bulan, yang mana itu sesuai dengan rencana mereka. Setelah tiba di sana, ternyata Liesen dan Chris ini diberitahu bahwa aktivitas mengajar mereka, yaitu yang mana untuk menjadi relawan tersebut, ternyata baru akan dimulai dalam waktu 1 minggu kemudian. Nah, karena tidak ingin menyiapkan waktu 1 minggu ini, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjelajahi daerah di sekitar sana. Boquete sendiri merupakan desa pegunungan kecil di Panama, yang mana dipenuhi dengan pemandangan pegunungan yang indah, subur, sehingga menjadikannya sebagai tujuan populer bagi penduduk setempat dan turis-turis. Perekonomian utama daerah ini adalah pertanian. Boquete sendiri merupakan penghasil beberapa biji kopi terbaik yang ada di dunia. Akhirnya Liesen dan Chris memutuskan untuk menjelajahi daerah sana, yang mana salah satunya menjelajahi sebuah hutan di dekat gunung yang tertinggi di Panama. Mereka mulai menjelajah pada tanggal 1 April dan hanya berdua saja. Cuman memang ditemani oleh salah satu anjing yang merupakan anjing milik dari keluarga tempat mereka tinggal di Boquete. Bahkan di halaman Facebook mereka menulis sebuah status di mana bahwa mereka ini akan jalan-jalan di daerah Boquete. Bahkan nih, ada saksi pula yang melihat bahwa mereka berdua itu sebelum melakukan perjalanan, si Chris dan Liesen ini sempat makan bersama dengan 2 orang turis yang sama-sama berasal dari Belanda. Masih di hari yang sama, yaitu tanggal 1 April, malam pun sudah mulai menjelang. Tetapi Chris dan Liesen ini belum juga sampai kembali ke rumah tempat tinggal mereka selama di Boquete. Keluarga dari pemilik rumah yang ditinggali mereka berdua ini sempat merasa khawatir, loh kenapa mereka berdua sampai malam begini belum pulang-pulang gitu. Kekhawatiran pun mulai dirasakan oleh si pemilik rumah ini, yang mana ketika anjing yang dibawa oleh Chris dan Liesen ini tiba-tiba pulang ke rumah tetapi hanya sendiri.
tanpa dengan Lisen dan Chris. Di hari yang sama pula, kedua orang tua Chris dan Lisen pun tidak menerima lagi SMS yang mana setiap hari itu mereka selalu berkomunikasi. Akhirnya, pemilik rumah yang ditinggali Chris dan Lisen selama di Bakuete ini menghubungi pihak berwajib karena mereka berdua tak kunjung pulang. Pada keesokan harinya pun pencarian belum menghasilkan, bahkan sudah dilakukan sampai 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu berlalu dari hilangnya mereka berdua ini, kedua orang tua Chris dan Lisen akhirnya terbang dari Belanda menuju ke Panama. Bahkan kedua orang tua mereka sampai membawa detektif dari negara mereka yaitu Belanda dengan tujuan untuk membantu mencari keberadaan anak mereka. Dan dilakukan pencarian sampai 10 hari lebih, masih belum menghasilkan hasil. Bahkan kedua orang tua Chris dan Lisen ini sampai menawarkan hadiah sebanyak $300.000 atau setara 400 juta rupiah. Namun tetap saja usaha itu tidak membuahkan hasil alias tetap sia-sia. Keduanya seperti lenyap di telan bumi. 10 minggu kemudian, penduduk lokal yang pada saat itu sedang mencari penghidupan di daerah hutan di mana Chris dan Lisen ini hilang. Dia menemukan sebuah tas backpack berwarna biru, yang mana ternyata tas ini merupakan milik Lisen. Tas ini ditemukan dalam keadaan yang rapi, bahkan kering seperti tidak kebasahan atau yang lainnya lah. Jadi benar-benar rapi, bahkan begitupun dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Dengan ditemukan barang dari korban, dari sinilah ketika ditemukannya tas milik Lisen ini, kasus ini menjadi semakin membingungkan, penuh misteri, bahkan sampai menakutkan. Akhirnya dibukalah tas tersebut dan ditemukan benda-benda pribadi milik keduanya, yaitu terdapat sepasang kacamata hitam, uang senilai $83 atau sekitar 1 juta rupiah, paspor milik Lisen, sebuah botol minum, kamera, 2 buah bra, dan telepon genggam milik keduanya. Dari mulai telepon genggam dan kamera inilah, sedikit demi sedikit, kasus ini mulai terungkap, bahkan sampai menimbulkan misteri baru. Apa yang terjadi kepada mereka berdua? Di kamera sendiri terdapat ada kurang lebih 100 foto, yang mana hanya ada 10 foto yang terlihat normal, yang mana maksud normal di sini adalah foto-foto yang memperlihatkan dalam tanda kutip kegembiraan mereka selama mereka melakukan perjalanan di daerah hutan tersebut. Ya seperti contohnya foto-foto selfie. Dari 10 foto tersebut, foto itu diambil pada tanggal 1 April, di mana keduanya terlihat gembira dengan latar belakang pemandangan hijau. Lalu diperiksalah handphone dari keduanya yang berada di tas backpack itu. Sekitar 2 jam setelah foto yang 10 foto itu diambil, tercatat keduanya mencoba menghubungi 911 yang merupakan nomor untuk keadaan darurat. Jelas, jikalau mereka pada saat itu menghubungi nomor tersebut, sudah dipastikan bahwa terjadi hal atau suatu kejadian yang darurat yang menimpa mereka berdua. Entah itu mungkin tersesat, salah satu di mereka ada yang terluka, atau mungkin yang menyeramkannya, ya mungkin mereka dapat semacam ancaman begitulah. Panggilan darurat tersebut dilakukan pada pukul 4 sore, namun tanpa hasil sebab karena di daerah tersebut susah untuk mendapatkan sinyal. Untuk menghemat baterai, keduanya kemudian diketahui mematikan telepon mereka. Tapi kemudian dinyalakan kembali sejenak untuk mengecek apakah mungkin didapatkan sinyal atau tidak. Pada 3 April, telepon mereka kembali menyala untuk mencoba kembali menghubungi 911, tapi masih gagal. Pada 5 April, baterai telepon milik Lisen benar-benar habis sehingga telepon miliknya tak dapat dinyalakan kembali. Tapi hal aneh terjadi kepada telepon milik Chris. Pada 6 April, tercatat ada yang berusaha membuka telepon milik Chris, namun salah memasukkan PIN. Hal ini terus terjadi berkali-kali di mana ada orang yang mencoba membuka handphone Chris, tetapi salah PIN yang dimasukkannya. Hal aneh lain terjadi pada 7 April. Tercatat ada 77 panggilan yang mereka coba lakukan untuk menghubungi 911 kembali.
Bisa dipastikan bahwa pada saat itu terjadi suatu hal yang menimpa mereka, menyebabkan mereka sampai mencoba menghubungi 911 sebanyak 77 kali. Sehari kemudian, tepatnya pada 8 April, ditemukan hal-hal ganjil lainnya, yaitu di mana pada tanggal 8 April tersebut terdapat 90 foto yang diambil di waktu yang sama. Nah, foto tersebut diambil antara pukul 1 tengah malam hingga 4 pagi. Di mana foto-foto yang mereka ambil ini cukup aneh, membingungkan, dan memberikan teka-teki misteri. Seperti ranting yang dilengkapi dengan plastik, kantong plastik, ataupun juga foto yang mengarah ke semacam, ini aku lihatnya seperti jurang atau bisa aja batu ya. Sayangnya foto-foto tersebut tidak bisa menjelaskan apapun mengenai apa yang terjadi kepada mereka berdua. 2 bulan berselang setelah ditemukannya tas backpack milik Lisen, penemuan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Tak jauh dari lokasi penemuan ransel tersebut ditemukan sebuah tulang panggul dan sebuah sepatu boot, yang mana di dalam sepatu tersebut masih ada potongan kaki yang masih tersimpan di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu saja yang ditemukan, terdapat 33 potongan tulang yang lainnya yang ditemukan di tempat tersebut. Setelah dilakukan tes DNA, akhirnya terdapat kecocokan terhadap tulang tersebut, yang mana disimpulkan bahwa tulang tersebut merupakan milik Lisen dan Chris. Namun keanehan pun terjadi lagi tatkala ada sekitar 4 tulang yang ternyata tidak cocok dengan DNA milik Chris dan Lisen. Ini membuktikan bahwa kemungkinan besar ada 4 korban lainnya. Apakah itu pembunuhan berantai yang mungkin saja berkeliaran di perbukitan tempat Chris dan Lisen menghilang? Entahlah. Hal lain yang membingungkan tim forensik adalah bagaimana bisa cepatnya tubuh seseorang membusuk, bahkan meninggalkan hanya tulang belulang. Bagi jenazah, agar terdekomposisi sempurna hingga hanya meninggalkan tulang, membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Sedangkan sisa jenazah keduanya ditemukan hanya selang beberapa bulan setelah mereka dinyatakan hilang. Bahkan nih, ada yang menduga bahwa tulang-tulang itu sengaja di-bleaching atau diproses dengan bahan kimia untuk membersihkan jenazah dan menghapus barang bukti. Ini mungkin opini atau anggapan yang mengarah ke tindak kejahatan kriminal. Namun ada pula yang beberapa ahli yang berpendapat proses itu bisa saja terjadi lebih cepat jika jenazah mereka terlebih dahulu dimangsa binatang liar yang membersihkan daging hingga ke tulang. Ditambah lagi iklim panas Panama yang terletak di ekuator yang percepat pembusukan. Nah, pendapat ini mengarah pada mungkin saja mereka dimangsa oleh binatang buas. Kasus ini memang terlihat cukup aneh atau mungkin bahkan sangat aneh, sehingga muncul berbagai macam beberapa teori yang ada mengenai yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua, yaitu Chris dan Lisen. Seperti bagaimana mereka berdua ini bisa bertahan hidup di daerah hutan atau di daerah pegunungan selama kurang lebih 1 minggu lamanya, yang mana diketahui bahwa mereka berdua ini tidak memiliki pengalaman profesional dalam pendakian. Yang berikutnya adalah ditemukannya foto-foto aneh yang banyak, dan kenyataan bahwa ada yang mencoba membuka handphone Chris bahkan sampai berkali-kali. Beberapa teori pun muncul mengenai apa yang terjadi pada mereka berdua ini. Ada teori yang berpendapat bahwa kedua gadis ini benar-benar tersesat di perhutanan tersebut hingga sampai mereka pun bertahan hidup selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Namun pada 7 April, Chris mengalami kecelakaan yang mengerikan atau mungkin bahkan sampai membuatnya meninggal pada hari itu. Hal ini membuat Lisen panik dan menghubungi 911 sebanyak 77 kali melalui handphonenya Chris. Tentunya sebelumnya Lisen mungkin saja tidak mengetahui password dari handphone temannya ini, sehingga dia berkali-kali mencoba membuka handphone
dari si Chris ini. Anggaplah akhirnya Lisanne berhasil membuka handphone Chris. Akhirnya Lisanne memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri hingga sampai di larut malam pada 8 April, di mana pada tengah malam yang sangat gelap, Lisanne mencoba menelusuri hutan untuk mencari jalan keluar, yang mana pada tanggal tersebut antara rentang jam 1 malam sampai jam 4 sore, Lisanne mengambil foto-foto secara random dengan bertujuan untuk menggunakan lampu flashnya, sehingga terdapat atau terambil 90-an foto. Tetapi penjelasan Lisanne mencoba mencari jalan keluar di tengah malam ini agak kurang logis, yang mana secara logika ketika orang tersesat di tengah hutan pada tengah malam, kita tahu bahwa hutan di tengah malam sangat gelap. Orang akan cenderung lebih berdiam atau mungkin beristirahat pada malam tersebut sampai menunggu keesokan harinya untuk mencari jalan keluar. Ya, mungkin untuk apa gitu, gelap-gelap mencari jalan keluar, sudah tahu mungkin resikonya ini akan lebih berbahaya, seperti mungkin jalan yang tidak terlihat atau jurang yang tidak terlihat dan lain sebagainya. Kecuali nih, memang pada saat itu ada suatu hal yang mengancam Lisanne sehingga memaksanya untuk tetap berjalan mencari jalan keluar pada malam saat itu pula. Teori berikutnya adalah berpendapat bahwa ini merupakan tindak kriminal yang mana ada sangkut paut dengan keberadaan orang ketiga. Jalur hiking yang mereka lalui bukanlah jalur yang sulit, bahkan dari bukit yang mereka naiki, mereka bisa melihat dengan mudah kota yang berada di bawahnya. Nah, jadi seharusnya mereka berdua ini jika mengikuti jalan setapak yang sudah ada tidak akan tersesat. Namun, bagaimana jika saat itu ternyata mereka mengambil jalur yang lain? Mungkin saja hal ini bisa terjadi, ya karena mereka masih muda, rasa penasaran yang tinggi, serta tujuan untuk memacu adrenalin, ya mungkin saja mereka memutuskan untuk berpetualang tanpa mempedulikan risiko yang kemungkinan akan terjadi kepada mereka berdua. Tapi bagaimana jika ternyata ada yang mengejar mereka berdua, dalam tanda kutip ancaman dari orang ketiga? Nah, jika memang hal ini terjadi, mungkin inilah yang menyebabkan mereka melarikan diri sehingga keluar dari jalur mereka yang seharusnya mereka lalui. Oke, kedua garis ini cukup dekat dan kemungkinan Lisanne tahu passcode handphone milik Chris, dan begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana jika yang mencoba membuka handphone Chris ini adalah si orang ketiga ini? Dan kemungkinan pula hal inilah yang menyebabkan Lisanne begitu sangat panik hingga mencoba memanggil 911 kembali sebanyak 77 kali pada saat itu. Nah, mungkin hal ini pula lah yang menyebabkan Lisanne tetap mencari jalan keluar meskipun ia pada saat itu sedang berada di tengah malam hutan yang gelap gulita. Dari foto-foto yang berada di kamera mereka, di dalam foto itu kan ada 100 foto, di mana 10 dari 100 foto ini normal, sisanya tidak normal alias menimbulkan banyak pertanyaan dan menimbulkan misteri-misteri. Setelah dilihat kembali, ternyata ada salah satu foto yang hilang, di mana urutannya itu yang seharusnya adalah foto 508 itu loncat langsung ke foto 510. Di manakah foto 509 ini? Apa yang terjadi kepada foto 509 ini? Teori ini menyebutkan bahwa foto 509 ini mungkin saja menangkap wajah dari orang yang menguntit mereka atau mengancam keselamatan mereka berdua. Dan mungkin saja karena mengambil foto orang yang mengancam tersebut, si orang yang mengancam Lisanne dan Chris ini sengaja menghapus foto 509. Ada yang berpendapat pula dari 10 foto yang normal ini, yang mana diambil pada siang hari tersebut, situasi sesungguhnya tidak benar-benarlah normal. Ada yang berpendapat bahwa foto-foto selfie bahagia mereka digantikan dengan wajah Lisanne yang tengah galau dan ketakutan. Bahkan nih, ada yang mengklaim mereka melihat darah di pelipis gadis itu dalam salah satu fotonya. Dan berikut adalah foto-foto terakhir yang mereka ambil di siang hari sebelum berganti ke foto-foto yang mereka ambil pada malam hari yang menimbulkan banyak misteri dan pertanyaan.
Memang banyak sekali pendapat atau penjelasan mengenai kebenaran kehilangan dari dua gadis ini. Tetapi akhirnya kasus ini masih menyimpan misteri tentang apa sebenarnya yang menimpa mereka berdua. Apakah ini murni sebagai kecelakaan? Ataukah memang ada tindak kriminal kejahatan dari manusia, atau mungkin bisa jadi mereka menghadapi ancaman dari binatang buas. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Itulah kisah dari kasus The Panama Girls yang terjadi pada tahun 2014 silam. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini. Jangan lupa di-share juga ya. Dan yang utama, tolong bantu klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini agar aku lebih semangat untuk membahas hal-hal menarik lainnya. Komen di bawah untuk masukannya, atau mungkin kalian ingin berpendapat mengenai kasus The Panama Girls ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun yang kurang-kurang dari penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.